Gue lagi fokus jalan, gelap nih. Tiba-tiba gue lagi ngebut dan gue kaget di depan gue tuh kayak ada yang berdiri. Pas gue mau ngecek ke atas nih, 4 orang gue baru mau naik tangga, baru setengah tangga. Gue denger kayak brak, udah naik. Pas udah kita naik tuh pintu udah kayak ngelesnya, udah kayak ngebuka sendiri. Tuh, rese lu, pada iseng amat katanya. Apa sih kata gue kan? Lu ya tadi mati nyala lampu gua, lampu kamar mandi. Baru gue sampai tangga tuh kan, baru naik tangga lagi. Belum nyampe. Nah itu di lantai atas kan kayu. Gue kan dengar suara kayak orang kayak orang lari. Gue ngitung di situ. Nah tapi kelihatan kata gue. Kelihatan itu cuma kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Lautan Mistis seperti biasa bersama gue Rizko, dan kita kedatangan satu narasumber yang mau cerita tentang pengalamannya ketika berlibur di salah satu villa di daerah Puncak. Nah, samping gue udah ada narasumber, kita sapa dulu, ada Bang Viko. Halo Bang Viko. Gimana kabar? Alhamdulillah. Nah, Bang Viko ini pernah mampir ke Lautan Mistis ini di video pertama ini ya. Udah berapa bulan itu? Berapa bulan? Tahun lalu itu tepatnya. 7 bulan. Nah, waktu itu cerita tentang santet di rumahnya. Terus sempat ngobrol sama Om Puji juga kan waktu itu kan. Nah, kali ini mau cerita tentang villa nih, Bang. Villa. Boleh ceritain sedikit gak, Bang? Kisi-kisi. Nah, jadi itu gua acara inilah ya, jalan-jalan sama anak SMK biasa. Perpisahan itu masalah perpisahan sekolah lah. Lulusannya. Ada sekitar 16 orang gua waktu itu. 16 orang. Pergilah udah ke villa di daerah Puncak. Nah, udah sepanjang perjalanan pun sampai sana itu ada aja gangguan. Ada gangguan tuh. Ada aja. Dari berangkat sampai sana. Oke. Nah, oke deh, sip. Ditandu ceritanya, Bang. Siap. Nah, sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Mampir aja langsung ke Instagram kita di lautan.mistis. Nanti kirim aja voice note kalian dan nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung kita simak cerita dari Bang Viko. Nah, jadi 2013 ya, gue tuh ngadain perpisahan anak SMK. Jadi tepatnya nih anak kelas gue nih, kelas 3 itu waktu itu mau ngadain perpisahan, yuk kita ke Puncak, nginep lah di villa segala macam. Udah data dulu nih yang mau ikut siapa, biayanya lah ya kan, pokoknya perhitungan lah. Akhirnya udah kita dapet, nama anak-anaknya dapet, barulah kita survei cari penginapan di pokoknya pengennya kita di daerah Puncak. Alhasil kita nyari nih, survei ke daerah Puncak, dapet di deket Taman Safari. Lebih tepatnya deket situ. Akhirnya kita udah dapet, minta kontaknya lah, minta kontak yang jaga segala macam. Nah, udah DP baru kita seminggu kemudian baru berangkat. Tapi kita berangkatnya waktu itu di sini naik motor. Naik motor masing-masing 2 orang lah. Satu motor 2 orang. Jadi itu ada 16 orang kita. Pokoknya lupa gua ada berapa motor dah. Banyak kali ya. Nah, akhirnya udah singkat cerita kita hari H-nya nih malam Sabtu kita berangkat. Jadi kita sengaja ngambil malam karena biar nggak macet pertama. Karena kita naik motor nih jauh, macet. Kita titik kumpulnya di daerah Kotu. Jadi ngumpul dulu nih, gue dari Kotu nih. Ya udah nungguin si Anu, nungguin si B, nungguin si C. Nah, akhirnya udah ngumpul nih, udah berapa jam lah, kita nunggu 2 jam lah nunggu di Kotu tuh. Akhirnya udah ngumpul, anak-anak udah full. Yaudah kita ini dulu, data dulu nih nama-nama siapa aja yang udah ada ya kan. Takutnya ada yang ketinggalan kan nggak lucu.
udah didata semua, udah alhamdulillah udah lengkap. Baru kita berangkat kayaknya sekitar jam berapa, jam 9, jam 10-an kayaknya. Kita berangkat dari sini nih. Dari Koto, dari Jakarta. Nah, akhirnya kita jalan nih. Perjalanan pas sampai di Jalan Raya Bogor tuh. Di situ ada tempat belokan, kalau nggak salah belokan jalan apa gue nggak tahu ya, pokoknya tahunya gue Jalan Raya Bogor lah ya. Udah sampai situ. Di situ posisi gelap jalanan. Gelap, entah gue yang salah lihat atau emang beneran yang gue lihat itu ada. Jadi gue lagi ngebut nih di jalan kan, lagi ngebut ya ngebut banget sih, paling 90 ya kan, lagi fokus gue. Nah gue lagi, kalau kesal kalau gue sendiri. Jadi yang teman gue ada yang maunya, kalau gue fokus bawa motor sendiri. Gue lagi fokus jalan, gelap nih, tiba-tiba gue lagi ngebut dan gue kaget di depan gue tuh kayak ada yang berdiri di tengah jalan. Ada yang berdiri. Kayak gue sekilas ya, jadi kan kaget gitu kan gue pas gue, kata gue. Jadi pas gue begini dia di depan gue nih, gue menghindar. Sekilas gue ngeliat kayak orang, tapi gak jelas ya, kayak merah gitu, kayak mukanya kayak merah, gimana sih? Kayak samar-samar lah pokoknya. Gue kaget kan, gue ngebanting kiri kan, ngeles. Nah gue kebetulan waktu itu pakai intercom tuh yang di helm, jadi bisa ngomong sama teman. Lu kenapa kok? Kata yang belakang gue tadi kayak ngeliat ada yang berdiri gitu gue di tengah jalan, anjir kata gue. Kagak ada cok, kata lu kenapa tadi oleng begini lu, gue kira lu mau tidur, kata mau jatuh kan. Kagak, gue ngindar ada yang berdiri kata gue. Lu di belakang gue emang gak ngeliat apa-apa kata gue kan. Gue di belakang lu kagak ada apa-apa katanya, orang lurus sepi kata dia. Gue bilang tadi bener-bener ada yang berdiri coy kata gue. Akhirnya gue ini kan sama anak-anak, coba melipir kata gue. Gue sampai takutnya emang gue ngantuk ya kan. Akhirnya melipir dulu, pada nanya lu kenapa kok gini-gini. Gak apa-apa, gue tadi kayak ngeliat ada yang berdiri cuy katanya. Kaget gue, akhirnya gue bentar minggir minum dulu lah ya kan, biar mungkin ada juga yang ngantuk, gue nggak tahu ya kan, namanya jam-jam segitu. Akhirnya udah istirahat sebentar, kita lanjut. Nah lanjut itu kita ngambil jalan pintas yang arah ke Bukit Pelangi. Nah pasti tahu lah ya, orang-orang yang sering ke puncak pasti lewat itu. Nah singkat cerita gue udah sampai ke Bukit Pelangi lah, di daerah situ. Kan gelap banget itu di situ. Nggak ada satupun lampu lah. Akhirnya cuma modal penerangan lampu motor nih kita masuklah ke daerah Bukit Pelangi. Singkat cerita tuh namanya Bukit Pelangi kan naik kan segala macem. Motor temen gue trouble di situ. Nah singkat cerita motor temen gue trouble tuh di daerah Bukit Pelangi kan lagi nanjak. Entah dia motor sih emang kayak motor inilah, motor lama lah. Dia mogok. Akhirnya mau nggak mau kita kan berhenti semua dong di tengah-tengah komplek itu tuh yang gelap itu. Kita berhenti melipir ya kan, lu motor kenapa gini. Kita benerin lah di situ. Lagi asik benerin, teman gue tuh yang mekanik lah, ada dia bisa ngerti mesin. Dia lagi benerin, tiba-tiba nih teman gue yang paling belakang manggil teriak-teriak gitu, manggilin kita yang lagi di depan. Wih, lihat katanya. Apa sih lu kata lu lihat lu sebelah kanan katanya. Kanan mana, orang gelap ya kan, kita nggak ngeliat apa-apa ya. Apa sih lu teriak-teriak begini? Udah lu lihat lu sebelah kanan, lu lihat katanya. Ada apa katanya. Orang nggak ada apa-apa, kita cuekin aja. Paling orang nggak jelas katanya. Pas udah sini dia lari ke kita kan lagi di inian yang mogok. Lari ke kita. Udah lu lihat sih itu kata sebelah kanan. Apaan sih? Lu nggak lihat tuh yang berdiri putih-putih katanya. Itu mana sih kata gue kan. Itu lu lihat di kayak rumput panjang-panjang gitu. Di semak-semak lah ya kalau kita bilang. Gak ada apa-apa anjay kata teman gue kan. Lu pada buta apa gimana, pokoknya dia kekeh dia ngeliat sesuatu. Akhirnya kita udahlah gak usah dipikirin kata gue. Kalau namanya juga tempat beginian ya kan gelap, barangkali yang lu lihat cuma kain dijemur kata gue gitu nanya kan. Udahlah lu di mana lu mending ngumpet lah sini lah, ngumpul sama kita kata gue. Singkat cerita akhirnya udah kelar nih kita benerin motor. Temen gue juga yang paling belakang mungkin takut ya, dia ngedorong motor dulu, pengen paling depan, dia nggak mau paling belakang. Ada di beda posisi, lu kenapa lu nggak mau paling belakang katanya. Enggak, gue ngeri ketemu gituan lagi kata dia. Oh ya udah, akhirnya singkat kita udah beres, lanjutin perjalanan sampai puncak itu kita jam 1-an kayaknya, jam 1 apa jam setengah 2 gitu gue lupa ya. Nah singkat cerita gue udah sampai di
villanya nih ya di daerah puncak itu sekitar jam 1 lewat apa jam setengah 2 gue rada lupa. Akhirnya kita baru nyampe, kita nggak langsung tidur lah, kayak beres-beres dulu ya kan, di kamar. Dan oh ya sempat sebelum ke villa kan kita ini dulu ngambil kunci ke si yang punya, yang jaga. Jadi kita kan udah kontak-kontakan tuh sama dia, kita janji sih emang jam 12 jam 1 lah ya kan, karena kita agak ini. Akhirnya kita ke rumahnya dulu. Nah singkat cerita gue akhirnya sama teman gue nih berdua ngambil kunci dulu nih ke yang jaga. Kebetulan rumah si jaga sama si villa ini agak lumayan jauh nih. Jadi ibaratnya kayak berapa menit ya? 10 menit kayaknya lu jalan kaki. Dan itu akses nggak bisa buat motor. Nah jadi gue jelasin dulu nih lokasi villa gue nih di atas kayak gunung, bukan kayak gunung, emang gunung tuh dia. Bukit di atas gitu ya. Gunung itu kayak di pinggiran, karena di pinggir jalan kita ini udah kelihatan tuh rumah-rumah, pemandangan rumah ya. Jadi kita bener-bener tuh satu villa, posisinya ada di tengah hutan lah kalau kita bilang, tapi di atas gunung. Itu cuma satu ya villa di dia. Jadi itu nggak ada rumah warga, nggak ada rumah segala macam lah pokoknya. Karena cuma satu tuh villa gede di lantai 2, dan itu akses kalau buat ke rumah yang jaga itu 10 menit kita jalan kaki ya, karena jalan setapak itu kalau kita naik motor kayaknya nggak bisa sih. Dan ininya batu-batu gitu, kayak batu-batu, jalanan belum inilah, namanya kayak gunung ya kan. Akhirnya udah kita ngambil, gua ngambil tuh kalau nggak salah 2 orang apa 3 orang, gua juga lupa, ngambil kunci ke si yang ini. Singkat cerita gua udah sampai tuh gelap-gelapan tuh, gua cuma modal senter HP. Saking gelapnya itu pokoknya lu nggak ngeliat nggak ngeliat apa-apa dah. Pokoknya lu kalau nggak pakai penerangan itu udah kayak orang buta lu di situ. Nah jadi udah sampai lah nih ke si rumah yang ini kan. Ketok, Pak kita minta kunci nih tadi yang dari ini. Oh ya udah dikasih lah. Gue balik lagi akhir ke villa kan, karena anak-anak yang banyak itu pada nunggu di situ. Setelah lagi gue balik buat ngasih kunci nih ke villa, di perjalanan tiba-tiba gue kaget. Jadi gue ngelewatin kayak semak-semak gitu, dia semak-semak setengah badan, tapi kayak rumput bukan rumput, kayak ya pokoknya semak lah, daun-daun gitu padat. Gue lagi ngelewatin itu kan, jalan berdua tuh lagi lewat tiba-tiba di kaki gue kayak ada set dari arah semak-semak ini. Gue nggak lihat itu apa ya, cuma kayak set, gue kaget dong. Anjir, lu noel ya kata gue. Temen gue di belakang gue kan, apa sih lu bego katanya, gue lagi center begini lu berdiri, masanya gue noel kaki lu, gue nunduk kan nggak mungkin gitu. Paling kucing nih kata gue dalam hati gue. Udahlah, gue berusaha ini aja kan, udah singkat cerita gue udah sampai villa, gue buka lah kan kuncinya ada di gue tuh, masuk kita. Dan oh iya gue lupa ngasih tahu nih tadi sebelum balik lagi nih, tadi kan gue ketemu sama si pemilik ya. Nah si pemiliknya ini ngasih larangan, ngasih wejangan. Bukan si pemilik, si penjaganya ya. Penjaga. Dia ngasih wejangan, Mas nanti di kamar lantai 1 yang paling belakang tuh deket pintu kamar mandi, itu jangan dimasukin ya, jangan dibuka. Oh yang kamar 1 biji itu Pak, iya yang di ini katanya, yang di dekat kamar mandi lah pokoknya. Oh kita nggak nanya kenapa gitu kan, karena kita menghargai lah larangan dia. Dan lagi juga katanya dikunci, jadi kita nggak ada kuncinya nih, kita cuma kunci pintu depan yang utama. Oh ya udah nggak masalah, ya udah. Akhirnya tadi tuh sebelum masuk tuh kita udah dikasih itu ya kan, kasih tahu itu. Akhirnya kita singkat cerita udah masuk, udah kita beres-beres tuh di dalam villa, kayak lu mau tidur di mana? Di bawah itu ada 2 kamar, jadi di atas ada 2, jadi itu cuma 4 kamar sebenarnya, cuman lega, gede. Kebanyakan ruang tamu sama aula atas tuh itu lega banget. Jadi ada tangga, jadi pintu masuk sebelah kiri ini kita udah tangga lantai 2 gitu. Masuk mentok itu dapur, jadi cuman kayak dibilang petak tapi gede lah pokoknya. Kita beres-beres segala macam. Pas kita udah mau istirahat sekitar jam 3 subuh itu. Jam 3 subuh teman gue memilih ada yang tidur di atas. Jadi dibagi-bagi, di bawah berapa orang, di atas berapa orang.
Tapi pas kita mau ngecek ke atas tuh ada tragedi nih, bukan tragedi sih apa ya, ada gangguan pertama kita di villa ini. Pas gue mau ngecek ke atas nih 4 orang gua, baru mau naik tangga kan, baru setengah tangga, gue denger kayak brak, kayak pintu digebrak. Brak. Gue apaan sih anjir. Jadi pas masuk tangga gini, ada pembatasan lantai nih, jadi gue bisa ngeliat gini kan, lantai 2. Terus gue gini, anjir itu pintu kamar yang pojok sebelah kanan, itu kayak brak. Brak. Anjir kata gue. Lihat kata gue. Teman gue ngomongin, kok gitu sih kok katanya. Angin kali kata gue. Lu cek gue gak mau kata teman gue. Ya ayo lah rame-rame, jangan gue sendiri kata gue. Gak mau gue, nggak jelas tuh, kayaknya serem. Emang sih kayak bangunannya tuh kayak bangunan zaman dulu sih. Bangunan lama gitu. Dan lantainya tuh lantai kayu, lantai 2 ya. Jadi bangunannya juga kayaknya full kayu-kayu gede gitu, cuman yang di bawahnya emang keramik kalau di bawah. Nah akhirnya gue sama temen gue beraniin diri nih buat ngecek ke kamar atas kan. Udah ayolah kata gue, lu ngapain takut sih beginian doang kata gue. Udah naik, pas udah kita naik tuh pintu udah kayak ngelesnya, udah kayak ngebuka sendiri. Jadi nggak gebrak-gebrak gitu lagi. Tadi di sini ada apa nih kata gue? Jangan angin kata gue. Coba cek jendela apa. Pas kita lihat kamar jendela ketutup. Jadi ada jendela emang di situ, dan itu pas dibuka itu udah pohon semua. Jadi kita tuh udah kayak tengah-tengah hutan. Karena emang gelap, jadi kita nggak ada apa-apa. Cuman jendela posisi masih ketutup. Nggak, kalau kebuka ya masih bilang angin lah. Cuman ini enggak, ini posisi ketutup. Akhirnya kan posisi kamar ini depan-depanan ya, jadi yang pojok kanan sama pojok kiri. Nah yang tadi kan kita di kanan, gue gak mau tidur kanan kata teman gue mau kamar yang ini aja nih, yang sebelah kiri. Udah terserah kata gue mau tidur bawah aja kata gue. Akhirnya mereka ada 4 orang 5 orang naik tuh, udah kita standby di atas. Yaudah akhirnya kita udah ngecek kamar, gue turun lagi ke bawah. Yaudah akhirnya gue istirahat lah, kalau gue tidur bukan di kamar, kayak tidur di ruang tamu gitu, cuman ada kayak karpet. Singkat cerita udah tuh malam pertama itu baru kayak gitu tuh gangguannya tuh, baru di gebrak-gebrak doang lah. Singkat cerita besok udah pagi, jam 9:30 pagi lah, siang itu baru mulai ada gangguan lagi. Jadi singkat cerita teman gue tuh lagi di kamar mandi, lagi buang air besar atau apa, gue nggak tahu. Dia tiba-tiba dia teriak dari dalam, dia lagi di dalam kamar mandi. Teriak dari dalam, woi jangan dong, woi jangan gitu dong, bercanda, ngomong begitu. Nah bagus sih, namanya kita sebut aja si Wahyu lah. Si Wahyu kenapa tuh yang teriak kata gue? Tahu nggak jelas, kita diemin aja kan. Dia kayak orang, woi jangan gitulah, jangan ganggu, jangan gini, jangan nakutin kata dia. Kata batu gue lah, lu kenapa, orang kagak ada yang gak ada yang berdiri di depan kamar mandi juga ya kan, kita lagi di ruang tamu lagi pada main PS, jadi kita bawa PS tuh main di situ. Suami kok teriak-teriak sih nggak jelas, udah kita teriakin. Nah akhirnya nggak lama dia kayak buru-buru kayak keluar gitu, bro buka pintu, rese lu katanya, pada iseng amat katanya. Apa sih kata gue kan, lu ya tadi mati nyala lampu gua katanya, lampu kamar mandi. Gak jelas orang anak-anak lagi pada main PS kata gue. Nggak gitu kok katanya, orang gua lagi antang-antang berak mati nyala. Makanya dia bilang mungkin sangkanya kita gangguin. Orang nggak ada yang gangguin kok. Iya lu udah gitu lu nyetel ini kan suara apa? Suara cewek nangis katanya. Suara cewek nangis kata gua. Suara apaan? Itu orang nangis cewek, lu mau nakutin gua kan katanya. Gila lu nggak ada obat kata gua. Orang anak-anak kita lagi main PS. Akhirnya udah debat tuh kan, udahlah lu kayak apaan aja, lu kayak penakut amat, orang kita rame-rame di sini masih udah gitu masih pagi lagi kan, jam 9:30 udahlah kita udah akhirnya diem lagi tuh. Si Wahyu udah mulai berani. Singkat cerita udah mau maghrib nih, kita jam 5:30 itu udah mau maghrib, gua mau masak mie di dapur. Nah jadi di dapur ini posisinya emang sebelah ruang tamu yang nggak ada sekat ya, jadi ngeplong ada dapur gini. Nah di dapur ini depannya ada jendela, itu gue ngebuka kayak ke depan begitu, dan itu pemandangannya udah pohon-pohon lah biasalah udah. Tapi di sebelah situ ada lampu ya, maksudnya di luar ini itu jendela dikasih penerangan, jadi kita bisa ngelihat
apa yang ada di dekat situ. Singkat cerita gue lagi masak mie, gue kaget. Gue namanya juga lagi nengok sini ya, jadi mata masih bisa ngeliat ke depan. Jadi kayak bayangan gitu. Gue lagi masak kayak set di jendela itu. Gue berusaha diem kan, berusaha nggak mau ngomong. Paling kali lawar dalam hati gue. Gue diemin, gue lagi masak. Gue fokusnya ke ini aja nih, gue nggak mau nengok sana, gue juga rada takut kan nengok ke langsung keluar begitu. Gue lagi masak lagi lanjut, tiba-tiba lewat lagi tuh. Dari tadi kan dari sini ke sana ya, lewat lagi kayak set. Nah itu pelan, set. Gue ngeliat jelas bentuknya. Itu kalau gue bilang ya, itu bentuknya kayak pocong. Jadi kayak kuncup, kayak ada kuncupnya gitu loh bro. Set, pelan gini, gue bilang anjay, gue langsung buru-buru ini kan, buru-buru ngerapiin, masak apa jadiin mie, gue tinggalin. Nah jadi gue abis mateng lah tuh mie gue, ya kan gue nimbrung sama anak-anak. Lu kenapa kok katanya? Wah nggak apa-apa, gue bilang. Kok kayak orang ketakutan anjir katanya dia. Kagak anjir kata gue, selalu aja sih kata gue. Emang gue takut apaan? Gue pura-pura bego aja kan. Gue nggak mau ngasih tahu karena gue tahu anak-anak itu nggak jelas kalau ada apa-apa pada heboh gitu kan. Udah, gue habis masak atau gue masak mie. Udah akhirnya gue lanjut lah tuh main PS, habis makan main PS kan. Akhirnya udah kita maghrib kan pada sholat juga kan tapi kita sholatnya di atas nih, di lantai atas. Karena kalau di lantai atas tuh lebih luas lagi, jadi bisa bareng-bareng mereka sholat tuh. Nah udah tuh habis maghrib kan kita habis sholat selesai, akhirnya kita masing-masing lagi inilah kesibukan masing-masing lah. Ada yang masih naik di atas, ada yang masih main PS di bawah akhirnya. Nah gue mutusin buat ke bawah lagi karena gue di bawah tuh lebih lebih aman aja sih kalau lebih nyaman. Iya lebih nyaman aja. Udah lagi main PS nih kita nih, itu udah jam berapa ya? Gue lupa, kayaknya udah jam 8 kalau nggak salah, udah habis lewat Isya. Lagi main PS kita di ruang tamu. Nah jadi di ruang tamu ini kita dekat sama pintu utama. Oke. Kita lagi main PS nih sama anak-anak rame-rame kan, jam-jam segituan loh. Lagi anak-anak main PS. Tiba-tiba tuh di pintu kita, di depan pintu ini, pintu utama, ada yang lempar galon. Bung, tahu sendiri galon kosong bunyinya kayak gimana kan? Bikin kaget kan? Pas lagi Akbar pada loncat dong. Pada kabur ke kamar yang lantai bawah nih, yang sebelahnya nggak boleh dibuka. Pada kabur. Ya, gue juga rame kabur. Kan kabur gue ke kamar. Apa itu tadi? Ada yang lempar ini ya galonnya gitu. Lu nggak usah pada lari sih anjir kata gue. Kita cek aja kata gue kan. Kita rame-rame kata gue. Iya. Akhirnya keluar lagi kamar kan, kita udah dari ruang tamu tuh pada ngibrit semua ke kemana, ke kamar kan. Akhirnya udah kita rame-rame cek, kita ngebuka pintu utama kan. Udah emang rada ngeri juga, gue takutnya bukan setan, gue takutnya orang iseng, warga iseng, atau gue nggak tahu ya orang jahat ya kan. Akhirnya ngecek tuh, buka, bener ada galon kosong, karena di depan kita tuh sebenarnya ada galon berapa biji gitu, lumayan banyak kan, 5 kalau nggak salah. Sebelum kita masuk kan emang udah ada di situ. Cuman posisinya kan udah rapi berdiri. Yang awal kita lihat ya. Dan ini bener posisinya tuh kayak habis dilempar ke pintu kita. Jadi posisi galonnya udah jatuh, udah kayak habis dilempar lah pokoknya. Cuman gue bilang, yang lempar siapa? Kita cek, muter kata gue, muter ke ini berani nggak lu? Udah ayolah, tapi rame-rame. Jadi kita bikin 2 kelompok muterin villa kita. Pendal center kan, muterin, cari orang. Gue takutnya ada orang nih kata gue. Nyari lah kita muter tuh keliling, nggak ada apa-apa kok, sepi. Dan motor kita coba cek aman nggak kan, motor kita agak turun, jadi villanya posisinya turun ke bawah gini. Nah ini ada kolam, nah kita parkirnya di pinggir kolam ini motor. Jadi emang agak naik lah villanya gitu. Coba ke bawah turun, cek motor semua ada berapa. Kita cek semua motor aman, alhamdulillah. Ya udah naik lagi akhirnya kan, udah tutup aja lah pintu kata gue. Yaudah tutup lagi aja pintu, tutup. Nah akhirnya kita ngajuin lagi main PS nih. Udah main PS aja lah daripada lu pada takut-takutan begini ya kan. Udah akhirnya lanjutin lagi lah, masih orang, mungkin temen gue masih banyak yang sawan kali ya, gue juga nggak tahu. Akhirnya lanjutin main PS. Nah lagi asik lagi nih main PS. Kalau nggak salah itu udah beberapa jam kemudian ya, sekitar jam 12 lewat atau kalau nggak salah itu tengah malam, itu akhirnya udah masuk tengah malam. Mungkin anak-anak pada begadang kali ya main PS. Nah gue lagi nyimak main PS kan, gue agak jauh dari pintu sih. Jadi yang di pintu ini
pada duduk, ada yang main kartu, ada yang main apa. Tiba-tiba pintu ini brak, kebuka, kayak ada yang nendang. Akhirnya, wah, anak buyar lagi, masuk lagi ke kamar kan, lari ke kamar, masuk ke kamar, siapa tadi tuh, ada lagi kan yang nendang, kata gini. Cuma tadi kan pintu kebuka, nggak ada apa-apa, kata gue. Terus apaan anjay, kata gue. Ada suara buak nendang, pokoknya kayak pintu ditendang kayak gimana sih? Kayak tendang buak kenceng, kebuka, dan itu nggak ada apa-apa. Tapi kita udah keburu panik duluan ya, kabur semua ke kamar yang bawah itu. Akhirnya yang lantai atas kan baru berapa orang doang tuh, di atas 4 ya. Turun, wah ada apa sih, ikut lari. Jadi ikut panik ya kan. Pada ngapain pada lari masuk ke kamar? Cuma nggak lihat pintu di depan apa kebuka. Ya gue tahu kebuka, emang ada apaan katanya. Itu ada yang gebrak tadi. Gebrak, ya kita pada diskusi nih di kamar di bawah nih, pada ngumpul rame-rame tuh. Iya tadi begini, lagi asik ngumpul, lagi asik inilah, lagi bahas itu apaan ya kan. Salah gue. Lagi bahas pada panik. Nah, di kamar ini juga ada jendela nih, jendela kecil tapi dia tuh jendela mati. Maksudnya jendela mati tuh cuma kaca, tapi nggak bisa dibuka ya. Lagi asik ini, kita lagi ngumpul. Lagi debat lah, itu apaan tadi, apaan. Tiba-tiba dari jendela itu, yang tadi tuh, jendela itu. Ada yang mukul. Wah, anak-anak kaget lagi dong. Kenceng banget soalnya tuh, kayak kenceng banget, tapi dia nggak pecah tuh kaca. Gue bingung tuh dia getok pakai apa, gue nggak tahu, nggak pecah, cuma kayak bubrak gitu. Tapi nggak dibuka jendela karena dia kayaknya getoknya pinggiran itu, jadi pinggirannya kan kayak ada kayunya nih. Jadi kayak getok di casing kacanya itu. Mungkin kalau digetok kacanya mungkin pecah ya, makanya dia getoknya pinggirnya. Akhirnya, wah anak-anak panik lagi, keluar lagi kan, keluar, mau lari ke atas niatnya. Mulai udah kamar atas. Posisi itu udah tengah malam gitu, udah heboh ya kan, naik ke atas sampai atas. Pintu kamar yang awal kita lihat gubrak-gubrak itu kejadian lagi. Lebih kencang. Anak-orang pada panik lagi. Turun lagi. Akhirnya nggak ada lagi berani ke atas. Akhirnya kita ngumpul di ruang tamu kan. Udah bego, jangan ada yang lari sih, kata gua. Coba kita ngumpul, kita beraniin. Kita periksa lagi keluar, ini kayaknya ada yang iseng nih, kata gue. Orang-orang kampung sini, kata gue. Orang mana sih kok, katanya. Ini bukan orang ini. Jadi gue debat sama teman gue tuh, kayak gue berusaha nenangin. Ini tuh orang udah, ini pasti ngerjain, kita cari, muter lu, kata gue. Ayo, ada yang bawa ini nggak, kata gue. Bawa pisau-pisauan lah, kata gue. Pisau kecil lah apa. Takutnya gue orang-orang jahat kan. Ada yang ngerjain kita. Nah lu aja ngecek, katanya. Kata gue, udahlah, gue tapi jangan sendiri anjir, kata gue. Gue 3 orang lah temenin gue, kata gue. Modal center, gue keluar lagi tuh kan, emang posisi pintu kita kan habis didobrak tadi tuh, masih kebuka dong. Kita keluar, gue muterin segala ini kan, belok ke kanan, belok ke kiri, gue bertiga doang tuh, temen-temen gue ngelilingin. Gue nggak ada apa-apa nih, aman nih, kata gue, nggak ada orang. Berarti dalam hati gue, anjir bukan orang berarti apa nih. Tapi gue berusaha, ini pasti orang udah kabur nih, gue ngomong begitu kan, ini orang nih pasti ngejain kita, kata gue. Nah nggak mungkin kok, orang mana, ini kita jauh dari pemukiman. Nah akhirnya gue meriksa tuh udah nggak ada apa-apa. Akhirnya gue masuk lagi, udahlah masuk, kata gue. Tutup aja pintu, tutup. Akhirnya udah, kalau bisa kunci, kata gue. Kunci, akhirnya kita kunci. Tadi emang awalnya kita nggak kunci, jadi emang mungkin kebuka gitu karena nggak kunci atau gimana ya. Akhirnya kita kunci dari dalam. Udah, ini kita mau tidur di mana nih? Masa ya lu mau numpuk 16 orang di bawah apa nggak di atas? Bagi aja lah, kata gue. Ya udah, lu ada yang mau di atas nggak tuh, katanya. Coba cek lagi, katanya. Akhirnya udah, gue yang di atas deh, kata. Akhirnya gue ngalah kan sama anak-anak. Udah gue di atas, tapi lu ada yang mau ikut gue nggak di atas, kata gue. Ayo ke atas. Udah ayo kok. Baru gue sampai tangga tuh kan, baru naik tangga lagi kan. Belum nyampe. Nah itu di lantai atas kan kayu. Gue dengar suara kayak orang gedebuk, kayak orang lari, kayak rame. Gue, wah kasih apa, kata gue. Pasti nggak ada orang, kata gue. Akhirnya gue naik lari kan ke atas kan, gue ngejar kayak ibaratnya kayak nyari tahu nih apaan. Gue kejar ke atas, gue buka tuh satu kamar yang tadi didobrak-dobrak itu, gue buka nggak ada. Gue ke kiri lagi yang kamar satunya, gue buka nggak ada apa-apa kan. Gue takutnya orang, karena emang kayak suara orang lari, kayak gedebuk kan kedengeran, namanya lantai kayu ya. Gue cek, anjir nggak ada apa-apa, kata gue. Suara siapa sih yang lari, kata gue. Cuma gue yang di belakang pada, yaudah ayo coba buka jendela, cari, disenterin.
gak ada apa-apa. Ada suara orang lari dalam hati gue. Udah, paling apalah perasaan gue doang atau gimana, tapi bukan gue doang yang denger nih, teman-teman gue juga pada denger. Katanya emang pas kita baru sampai setengah tangan tuh kayak ada suara bukan suara orang lah ya, kayak suara getokan kayu lari, kayak orang lari. Udahlah, cuekin aja, udah kita di kamarin aja nih yang tadi nggak didebrak tuh, sebelah kiri. Udah sini kita 5 orang gitu. Sisanya udah biarin bawah, udah gue tidur lah tuh di situ. Nah jadi di lantai atas gue udah pada tidur nih anak-anak. Gue kayak gelisah, gue nggak mau tidur kan. Akhirnya gue turun ke bawah, gue ninggalin anak-anak kan. Gue udah turun ke bawah tuh gue sekitar jam 2 kalau jam 2 jam 3 malam, gue lupa. Gue karena nggak lihat jam ya, itu kan udah posisi udah tengah malam. Gue turun ke kamar bawah. Nah jadi sikat cerita gue ke bawah tuh. Akhirnya gue ngeliat anak-anak ada yang tidur di lantai bawah ruang tamu sama di kamar yang di sebelah itu. Gue masuklah ke kamar. Udah gue tidur di bawah aja kata gue. Gue liat kamar kasur ada 4 teman gue, 4 orang lagi tidur. Akhirnya gue nimbrung kan, karena emang kasur gede di situ. Gue nimbrung lah, nimbrung. Jadi di dalam kamar ini ada lemari baju lah ya. Gue udah kayak lemes lah, udah capek tidur. Nah, tiba-tiba tuh kayak di lemari ini nih, lemari yang baju di dalam kamar ini kayak dek. Gue langsung gue perhatiin nih, suara apa? Udah gue, apa di lantai atas kali ada yang jalan gitu, gue anak-anak kali. Udah gue cuekin, gue diem lagi, gue agak merem-merem gini lah, kayak masih tidur ayam gitu, kayak masih ngantuk. Bruk. Gue yakin banget itu lemari kayak goyang. Gue melek lagi kan, gue diemin, gue perhatiin gitu, apaan sih gitu, apa ini lemari yang gerak atau gue diemin. Gue lagi perhatiin, tiba-tiba pintu lemari ini kayak buka. Wah, kata gue, anjir, gue nggak berani ngeliat kan, gue takutnya di dalam lemari ada apa kan. Gue rada-rada, gue begini, akhirnya gue sambil ngelirik pelan-pelan, gue liat kosong, kata gue nggak ada apa-apa kan. Kosong? Iya, kata gue deh. Buka apaan ya, angin apa-apa, gue berusaha masih inilah kayak positif. Anjir, gue tutup lagi aja kan. Terus, akhirnya udah gue tutup, gue lanjut tidur tuh. Nah gue nggak tahu deh, pas lagi tidur teman gue yang sebelah gue apa yang sebelahnya lagi gitu, gue kan namanya lagi tidur, gue nggak tahu ya. Jadi gue lagi tidur, dia teriak, wah gitu kayak orang takut. Gue refleks bangun kan, goblok, kenapa? Pada panik tuh di kamar. Gitu ya, marah-marah dia kayak orang sawan bangke gitu, kayak gemeter suaranya. Kenapa cuk, kata gue. Lu lihat di kolong, katanya. Lu lihat kolong kasur kan, jadi kalau kasur kita itu ada kolongnya. Lu lihat kolong kasur. Gue lihat kolong, ada apa gelap, apaan sih lu, kata gue. Teriak nggak jelas. Gue tadi pas bangun tidur, katanya. Gue lagi turun dari kasur gini, ngeliat ada rambut kayak orang panjang, ngelintang dari kolong kasur ke depan. Gue penasaran, pas gue cek begini, gue nengok kolong kasur, pas gue lihat itu muka kuntilanak. Jadi mukanya begini kayak nongol depan kolong kasur gini loh. Makanya dia histeris. Pas gue, anjir lu bener lu, kata gue. Ya Allah kok begini. Dia kayak ngomong panik lah, pokoknya orang-orang takutan gitu. Nggak beres, kata gue. Udah pindah aja lah gue. Akhirnya ke depan kan, gue udah mau menjelang subuh itu kalau nggak salah. Dia masih ini teriak-teriak kan, akhirnya udah, ayo kita ke depan. Pada depan tuh ada ngumpul, udah tidur depan aja. Gue penasaran kan, akhirnya udahlah kita istirahat aja di sini, gitu gue. Jangan yang di kamar, kata gue. Lu ngeliat begitu kayak orang gila lu, kata gue. Gue mungkin emang percaya, cuman kayak biar nggak ini aja, biar nggak ada yang takut gitu. Akhirnya udah, mungkin lu salah lihat kali, kata gue. Orang lagi tidur ngigo kali lu, gituin aja kan. Agak kok gue ngeliat beneran jelas kayak gini. Dijelasin lah tuh spesifikasinya lah, muka-mukanya gimana. Gue ngeliat muka cewek, rambutnya panjang kayak ngarep ke gua gitu, kayak madep ke gua katanya, di bawah kasur itu. Adalah lu depan ini kali, ngigo, kata gua dulu lah. Akhirnya kita lanjut tuh pagi, sampai pagi udah tidur tuh. Sekarang cerita udah pagi, akhirnya pada ngebahas yang omongan tadi, yang penampakan tadi tuh. Akhirnya kita usut-usut, kenapa sih kok kita kayak diganggu nih, katanya. Tahu gini-gini. Dan temanku nanya,
oh iya kok katanya, lu kan kamar ini nggak boleh dibuka ya katanya. Iya kata gue. Terus ada kenapa nggak boleh dibuka kata dia. Ya gue nggak tahu, orang cuma ngomong bilang nggak boleh dibuka nih kata gue. Teman gue ngomong, tadi sih pas pagi-pagi kemarin katanya, gue ngintip di jendela kamar yang nggak boleh dibuka ini. Yang nggak boleh dibuka ini nih, yang tadi, ngintip di luar mana lo? Jendela samping, katakan yang tadi gue bilang kayak ada jendela gitu juga kan. Gue ngintip di situ. Nah, tapi kelihatan kata gue. Kelihatan, itu cuman kayak kamar tidur, memakai spray rapih, cuman di atas kasurnya ini kayak apa nampan kayak isi bunga-bunga. Jadi kata maksudnya gimana kata gue. Jadi di ada ini kok, dia ngejelasin kan. Jadi di atas nampannya itu kayak ada kembang atau apa katanya. Kayak sesajen lah kalau dia bilang ya, kayak sesajen. Lu ngapain lihat-lihat kata gue. Kita aja nggak boleh ngebuka, lu malah ngintip-ngintip ke situ kata gue. Ya kan gue penasaran, katanya lu nggak boleh dibuka, ya gue iseng-iseng ngintip pagi-pagi waktu itu kemarin katanya. Akhirnya gue ngomelin lah ke teman gue yang si tadi tuh, yang sebenarnya si Andri lah, kita sebut Andri. Lu bego kata gue, kenapa lu lihat begini? Jangan-jangan gara-gara lu lihat ke kamar ini, mungkin penunggunya atau apa tuh nggak terima kali kata gue. Karena lu udah ngintip-ngintip kamar ini. Ya udahlah, namanya gue penasaran, ya lu jangan begitulah kata gue. Orang kita dilarang kok malah lu malah lu kepoin gitu kan. Alhasil kita begini nih, gangguin. Udahlah, akhirnya kita udah hari ke berapa gitu kita akhirnya pulang. Kita di situ 3 hari ya. Jadi udah ke 3 hari akhirnya kita pulang. Kita pulangnya itu jam 1 siang. Jadi check out kan siang ya. Kita pulang akhirnya udah beres-beres tuh, packing udah beres segala macem. Pas kita udah turun kan dari villa ini kan, kita turun nih ke parkiran motor. Kita foto-foto di bawah villa. Nah, ntar ada foto ininya nih, kita dokumentasinya dari villa dari bawah, kita foto di situ. Jadi kan kena villanya di atas tuh. Udah kita foto, nah udah kelar, udahlah ayo kita pulang. Udah pulang, beres-beres pakai helm. Pas gue lagi beres-beres pakai helm nyalain motor, gue kayak pengen ngeliat ke villa ini, kayak pengen nengok aja gitu. Lalu gue kok pengen nengok, pas gue nengok begini, nah itu di jendela atas, di lantai atas ya, kan ada jendela ke depan, itu ada sosok cewek, kayak ngelambai begini, gitu doang dia kayak, Allah kata gue, mata gue kan kayak ada orang kan kata gue, orang kali ya kata gue hitung temen gue, coba hitung ada berapa orang kita nih kata gue, takut ada yang ketinggalan atau apa, tapi gue lihat itu kayak cewek sih emang, kayak baju putih, rambutnya ke depan gini, gak kelihatan mukanya, kayak begini doang set. Gue langsung sekilas kan, gue langsung manggil temen gue, coba hitung ada berapa kita. Pas gue lagi ngitung gini, gue nengok lagi udah nggak ada. Gue mikir gue tapi nggak ngomong ya, gak ngomong sama anak-anak. Gue mikir gue, anjir itu siapa kata gue, cewek rambutnya ke depan kayak mungkin kayak orang dada lah kalau gitu mah. Udah ya aman kok, udah lengkap semua. Udah begitu pulang lah kata gue. Baca dulu, kita baca doa dulu lah kata gue. Udah akhirnya kita baca ini, singkat cerita udah kita akhirnya pulang tapi kan sebelum pulang kan tadi kita ngasih kunci dulu lah ya kan. Itu gue skip karena emang gak ada apa-apa ya kan, kalau pas ngasihnya kan siang. Terus alhamdulillah pas udah kelar kita pulang, udah baru sampai rumah gue cerita ke anak-anak ke teman-teman nongkrongan. Iya. Lu tau gak sih kata gue, pas kita pulang, makanya gue suruh lu ngitung kenapa itu di atas, di villa atas itu ada cewek kayak ngelambai gini cowok tuh gue. Pada makin yakin kata, oh berarti bener tuh, itu yang gue lihat kali, kata yang teman gue yang mana lihat cewek di bawah itu. Ya gue nggak tahu ya, gue kan nggak ngeliat mukanya kata gue cuma lihat kayak baju putih, rambut gondrong kata gue. Ya itu kali ya, udah akhirnya kita debat segala macem. Ya udah itu mungkin buat pelajaran aja kali ya, kalau buat kita nih dilarang sama orang yang punya rumah atau villa gitu, dibilang jangan dibuka atau jangan dilihat, ya mending jangan deh. Ya, nurut aja dah. Iya. Takutnya kayak kejadian kayak gua inilah, buat pelajaran. Karena emang teman gue satu tuh emang rada gimana ya, rada ngeyel orang, kayak nyeleneh lah. Ya gara-gara ulah dia kepo sama kamar yang nggak boleh dibuka itu, akhirnya kita semua kena imbasnya, kena gangguan ya. Walaupun gangguan yang nggak fisik kan, cuman
lumayan juga begitu. Lumayan nyaman juga ya. Iya, bikin deg-degan juga kan. Ya udahlah, akhirnya udahlah kita ini aja lah kata. Gak usah ngadain jalan-jalan ngajak si geblek ini nih kata gua. Bikin ini aja, ada bicara-bicara gitu aja kan. Ya udah sih, alhamdulillah sih udah sampai rumah kita udah aman, akhirnya udah ya gitulah. Tadi akhirnya kita foto-foto kan, ntar ada fotonya lah gua kasih tahu dokumentasinya. Dan kalau buat yang tahu tempatnya mending jangan dikasih tahu dah. Iya. Takutnya jadi sepi villanya gimana. Biar jadi surprise buat yang main kesana aja gitu. Surprise aja kalau ada yang tahu, oh ini villa ini, jangan disebut ya di komen. Silakan alami saja di sana gitu. Takutnya gimana kan kita nggak tahu. Tapi emang bener tuh villanya lokasinya hutan ya, tengah hutan banget. Jadi kita aksesnya aja tuh naik motor satu jalan setapak, naik udah sampai villanya udah kayak mentok gitu. Nah jadi pas di villa itu juga kita sempat jalan-jalan lah kayak pagi-pagi itu jalan-jalan naik ke gunung lagi gitu. Emang pemandangannya sih bagus di villa itu, cuman ya villanya iya. Aduh, kapok-kapok gua. Berarti dari gangguannya berbagai macam ya, kayak misalkan suara yang temen ngedengar ada di kamar mandi ada yang nangis, matiin lampu. Terus juga yang si wanita itu yang di kolong kasur, pas lu pulang tuh bang, nggak taunya dia ngelambai gitu. Terus apalagi yang pintu tuh? Nah itu, gue masih belum tahu tuh yang di pintu itu yang gitu. Siapa atau apa entah makhluk apa, gue nggak tahu ya. Tapi kan sempat pas ngecek ternyata kosong gitu ya. Kosong. Berarti udah 2 kali ya itu pintu bunyi, pertama datang sama di hari kemudiannya. Pas lagi pada mau lantai ke atas tidur. Jadi teman-teman siapa tahu kalau kalian ada yang datang ke villa yang disebut Bang Viko, boleh mampir ke sini. Siapa tahu ceritanya beda gitu ya. Ada sosok yang lain dari wanita yang rambut panjang ini atau ada yang lain. Tapi gue rencana ntar mau ke villa itu lagi sih. Sama si Bang Putro. Host Kisah Tengah Malam. Jadi roadshow ke sana. Enggak roadshow sih, kayak pengen buktiin lagi, ayo kesana lagi, gue penasaran nih, gue pengen mau telusur gitu ya, mau explore gitu, boleh. Karena nanti si Bang Putro, iya. Boleh Bang kapan biar tapi kan itu berhubung villanya gede banget ya, kalau gue cuman berdua berempat kayaknya. Gue takut ada tragedi apa, gue yang ngedingin, mending ntar kita lagi ini dulu, diskusi dulu aja kita. Dan emang sih waktu itu terakhir emang kesana gue nggak boleh dibuka ya kamar itu ya. Gue nggak tahu nih kamar sekarang itu boleh dibuka atau enggak. Karena kan terakhir 2013 ya. Udah lama banget kan. Jadi gue pengen tahu aja nih villa masih ada nggak sih. Udah 11 tahun yang lalu ya. Dan masih penasaran, gue pengen lihat itu kamar masih nggak boleh dibuka atau enggak. Oke, terima kasih Bang Viko udah mampir ke Lautan Mistis. Nanti gantian insya Allah ada kesempatan saya mampir ke Kisah Tengah Malam ya Bang ya. Karena kan studionya sering kita pinjam juga nih. Betul. Oke, sekali lagi terima kasih Bang Viko udah mampir. Bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di sini seperti Bang Viko, cari gampang banget. Mampir langsung ke Instagram kita di lautan.mistis, nanti tim kita ada yang hubungin kalian. Jadi akhir kata gue Rizko dan Bang Viko pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.